Rugi sebagai moderator. Terima kasih juga kepada para inisiator yang sudah menginisiasi kegiatan ini, Pak Alkaf, Pak Upiani, Pak Ibu dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih juga kepada Pak Safarudin dan Direktur yang memfasilitasi tempat kita untuk diskusi pada siang menjelang sore ini. Saya berterima kasih sekali atas Mora Scholarship karena atas program Mora Scholarship lah saya bisa berangkat ke Tunisia. 2013 itu ada program yang oleh disebut dengan ALFI, Academic Recharging of Islamic Higher Education, dan itu sudah berapa kali dilaksanakan oleh DIS setiap tahun. Ada tahun kemarin itu sempat seleksi tapi nggak tahu pengumumannya, karena ada beberapa kegiatan program Mora Scholarship di bawah DIS itu yang kemudian dibatalkan oleh Pak Imam itu sebagai direktur sebelum digantikan oleh Pak Asal Salim. Jadi ada kawan-kawan yang sudah ikut seleksi ProSel, program serius luar negeri, ada ikut program postdoktoral itu kegiatan yang sudah dokter. Pak Samsul bisa, Pak Soel juga bisa ikut nanti itu. Sudah ikut seleksi, begitu mau diumumkan bulan 12, pengumumannya justru menyakitkan karena isinya adalah pengumuman pembatalan program ProSel dan program POSTU. Nggak tahu, ini kekurangan dana. Tapi alhamdulillah dua saya dapat program ini. AFI pertama 2013 itu, kemudian kembali saya ke Tunis tahun 2015, tapi bukan sponsor dari DIS, itu sponsor pribadi dari teman yang ini travel ya, di Jakarta. Kebetulan dia sedang mengikuti tentang Tunis juga, ya udah saya jadi teman dia. Dan yang ketiga itu tahun 2016 itu program DIS juga, namanya program ProSale. Tapi kira ProSale di kamus bahasa Inggris ada ProSale. Rupanya panjangannya program sandwich luar negeri. Program sandwich luar negeri itu diberikan kepada dosen-dosen yang sudah menulis disertasi, minimal proposal tesis disertasi. Kalau ada kawan-kawan yang sedang menulis tesis disertasi, proposalnya saja dan sudah keluar nama pembimbingnya, itu bisa mengajukan untuk dapat program ini. Baik. Kenapa saya tertarik dengan Tunisia? Ini faktor kebetulan salah satunya. Karena sebelum saya menulis proposal disertasi, sebenarnya yang akan saya tulis itu adalah tentang Maroko. Tentang Maroko, pembangunan hukum keluarga di Maroko yang pada saat itu baru saja sejak tahun 2014 saya memperbarui hukum keluarganya ya, dari tahun 1957-58 baru kemudian 2014 memperbarui itu. Nah, begitu saya masuk ke Tunis, kemudian ada Ma'arad Ad-Dawi, jadi ada waktu itu saya melihat ada sejumlah buku-buku Tunis. Kemudian yang saya cari yang terkait dengan hukum keluarga, karena saya juga menstudi hukum keluarga. Saya pikir Maroko itu sudah hebat sekali, karena banyak sekali beberapa pasal yang dalam hukum keluarga Maroko itu yang dianggap oleh penstudi hukum keluarga sangat progresif hari ini. Contohnya dia menghilangkan bahwa perempuan dan laki-laki itu ada musyawarah tanah, laki-laki dan perempuan yang sama dalam keluarga, sehingga tidak ada lagi kepala keluarga dalam rumah tangga. Tidak ada kepala keluarga dalam rumah tangga. Dulu tahun 1958 sebelum berubah nama dari Mudawwanatul Ahwal Syakhsiyah kemudian menjadi Mudawwanatul Usra, itu disebut bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. 2014 itu sudah dihapuskan. Kemudian Maroko ini, saya cerita
Maroko dulu. Kemudian dalam salah satu pasal dalam hukum keluarga di Maroko itu bahwa perempuan itu bisa menikah tanpa wali. Padahal Maroko sama dengan Tunis menganut mazhab Maliki di mana harus mensyaratkan wali kawin itu. Dan banyak sekali beberapa pasal yang dianggap oleh studi tentang hukum keluarga sebagai sesuatu yang sangat progresif. Tapi ternyata setelah saya baca beberapa buku yang merupakan terbitan Tunisia dan hasil dari pemikiran tokoh-tokoh Tunisia, kata Maroko itu bukan saya, itu adalah mengimitasi progresivitas hukum Islam yang sudah lama sebenarnya berlangsung di Tunisia. Jadi Maroko itu tidak ada apa-apanya karena dia hanya mengimitasi progresivitas pemikiran hukum Islam yang ada di Indonesia. Sampai hari ini sangat mengejutkan sekali, misalkan Tunisia 2017 kemarin presidennya pada saat acara Hari Perempuan Nasional Indonesia, kemudian dia berpidato di hadapan banyak sekali kelompok perempuan di sana, dan kemudian muncullah ide dia untuk menginisiasi satu program dan pembentukan panitia di mana waris itu kemudian tidak lagi dibagi secara seperti yang disebutkan selama ini dalam hukum waris, tetapi waris itu harus dibagi sama, al-musawat fil mirath. Menariknya, inisiasi Presiden As-Sabsi besoknya kemudian keluar putusan fatwa dari Grand Mufti, ya, yang menyebut bahwa masyarakat Indonesia itu kemudian harus mendukung inisiasi yang dilakukan oleh Presiden As-Sabsi. Nah, ini spontan saja memunculkan reaksi yang cukup keras dari kelompok Islam, baik dalam negeri domestik Indonesia sendiri maupun luar negeri, terutama Mesir, terutama Azhar, ya, ulama-ulama Azhar, kemudian para Syekh di sana kemudian memberikan komentar yang sangat keras sekali terhadap inisiasi yang dilakukan oleh As-Sabsi dan Mufti Indonesia. Perkembangan yang terakhir yang saya ikuti bukan itu saja, kelompok perempuan, kelompok feminis di Indonesia itu kemudian mengusulkan agar mahar itu tidak lagi diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Ilghaul mahar, ilghaul nubuwah. Tidak usah lagi mahar itu diberikan. Alasan mereka adalah karena pemberian mahar oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya itu adalah pengkerdilan terhadap eksistensi mereka sebagai seorang perempuan. Karena begitu perempuan laki-laki memberikan mahar itu artinya adalah bahwa pada saat yang sama, ya, perempuan harus ikut dan turut dan apa saja yang dikatakan oleh suaminya, harus taat 100% terhadap apa saja disebut oleh suaminya. Nah, kita tidak bisa melihat Tunisia itu hanya hari ini. Untuk perjalanan panjang sejarah Indonesia, pemikiran perjalanan pemikiran yang dari dulu sejak awal Islam masuk ke Indonesia sampai ini itu menjadi sesuatu yang harus ditelusuri. Kenapa hari ini Tunisia itu begitu, kalau bahasa Yogi tadi ada Islam progresif, maka saya lihat progresif Islam progresif di atasnya masih ada. Itu Islam liberal yang sekarang sangat masif di Tunisia, sehingga ini saya katakan bahwa Tunisia hari ini itu kebalikan dari Indonesia hari ini. Saya ingin katakan bahwa kalau ada suara-suara konservatisme Islam, terutama dalam kaitan dengan hukum Islam di Tunisia, itu akan diserang secara masif oleh kelompok-kelompok baik progresif maupun liberal.
Jadi Tunisia itu ibaratkan kalau kita di Jakarta ada bangunan pencakar langit, kemudian di belakangnya itu ada rumah-rumah Betawi, samping-sampingnya reok, dan kalau kena angin berikut dia langsung rubuh. Nah, kekuatan sekularisme, liberalisme dan progresif Islam itu seperti bangunan yang pencakar langit tadi, itu di Tunisia. Kekuatan Islamnya mana? Itu yang tadi, yang rumah-rumah orang Betawi yang hampir rubuh itu tadi. Berbeda dengan Indonesia, di mana hari ini jika ada suara-suara liberalisme akan muncul sedikit saja, suara mainstream itu akan luar biasa sekali, gelombangnya akan mengeluarkan protes-protes besar terhadap ide-ide, wacana-wacana dari Islam dan sebagainya. Nah, kita akan melihat bagaimana pergumulan pemikiran pertama hukum Islam secara umum di Indonesia itu. Jadi Islam masuk kemudian juga membawa mazhab. Dia membawa mazhab. Kemudian mazhab yang pertama masuk kepada, tidak jelas disebutkan oleh Ibnu Khaldun mana yang baru masuk. Ibnu Khaldun itu adalah orang Tunis dan dia menjadi ikon besar di Tunisia dan patungnya sangat berdiri megah di Tunisia, di simbol besar Tunisia. Dan Khaldun tidak jelas menyebutkan bahwa siapa yang dulu masuk, mazhab apakah yang dulu masuk, Hanafi atau Maliki. Yang jelas begitu Islam muncul, itu dua-duanya sudah kelihatan ada. Tapi ada seorang ulama yang bernama Asad bin Furat. Asad bin Furat ini menulis kitab yang bernama Al-Asadiyah dalam kitab fikih. Dia ini disebut langsung berguru pada Imam Malik di Madinah. Tapi perjalanan intelektual tidak cukup sampai di situ, dia kemudian mengitari sampai ke Kufah. Dia berguru dengan muridnya Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Dia berguru dengan Abu Yusuf dan Ahmad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia berguru dengan itu. Di samping Asad bin Furat ada Imam Sahmul. Dia yang menulis kitab Al-Mudawwanah yang dianggap sebagai kitab syarh pertama kitab Imam Malik yang bernama Al-Muwatta. Tapi belakangan ini dipersoalkan karena Asad bin Furat itu dianggap membawa pikiran-pikiran mazhab Iraqi, mazhabnya Al-Kufah. Sehingga ketika ada orang yang kemudian membawa pemikiran-pemikiran seperti Asad bin Furat, itu kemudian muncul stigma-stigma negatif. Stigma-stigma negatif itu seperti ucapan gini, Anta-Iraqi. Anta-Iraqi itu menyebutkan bahwa ente itu bukan pribumi saja. Iraqi berarti ente orang Irak, kan gitu. Ente bukan orang Tunis. Satu lagi menunjukkan bahwa ente itu nyeleneh. Kita ojil ya, kayak di Indonesia. Rumah bapak orang dibilang gila, ojil ya, liberal ya. Stigma negatif itu diberikan kepada pengikut Asad bin Furat. Meskipun Khaldun juga membela Asad bin Furat yang dia katakan bahwa Asad bin Furat ini orang mazhab Maliki. Tapi memang kenyataannya bahwa mazhab Maliki yang dikembangkan oleh Asad bin Furat itu mazhab Maliki tapi rasa-rasa Hanafi. Mazhab Maliki rasa Hanafi. Kenapa rasa Hanafi? Karena perjalanan intelektualitas Asad bin Furat itu tidak cukup dia berguru pada Imam Malik, tapi dia juga berjalan dan mungkin menjumpai muridnya Imam Abu Hanifah yang saya sebutkan tadi, Abu Yusuf dan Ahmad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu satu. Nah, menariknya lagi dari pergumulan pemikiran tentang fikih itu kemudian berlanjut kepada persoalan politik. Dan ini nanti sampai kepada periode selanjutnya dan periode modern tulis begitu. Sehingga para penulis mengatakan bahwa kejadian-kejadian yang ada di Tunis dari dulu sampai hari ini, dia katakan itu adalah siyasatul qabla an takuna dini. Itu semuanya persoalan politik. Persoalan politik yang kemudian ditarik-tarik pada persoalan agama.
Sama keadaannya dengan Indonesia hari ini. Politik tapi membawa isu agama. Saya akan sebutkan data-datanya. Nah, memang mazhab Hanafi kemudian berkembang menjadi mazhab yang seperti ini. Mazhab penduduk ahli Kairawan. Karena pusat Islam di Tunisia itu tidak lepas dari sebuah kota yang bernama Kairawan. Sebelum Tunis, Kairawan. Mohon maaf pada suatu muslim, ini ahli Tunis juga. Dia ini Zaytuna. Zaytuna itu bisa kita anggap Harvardnya lah ya. Harvard sebelum ada jamiah-jamiah yang lain, jamiah Tunis sudah berada di dunia Islam. Orang Tunis juga menyebut, mungkin Pak Soe nanti bisa membantah, dia lebih awal dari Azhar. Itu klaim-klaim orang Tunis. Jadi kembali ke situ lagi. Mazhab Maliki kemudian menjadi besar dan masuk Fatimiyah. Mazhab Fatimiyah itu membawa Syiah di situ. Tapi fikihnya dia pegang mazhab Maliki. رضا